mahasiswa baru semester 1 program Pascasarjana Teknologi Pembelajaran dengan nomor NIM 221A 10060 yang pada hari ini di dalam video kali ini akan menguraikan secara singkat materi kuliah Psikologi Pembelajaran yang diampu oleh dosen saya Dr. Darsan SH MPD. Psikologi bersumber dari bahasa Yunani yang berarti psyche yaitu jiwa dan logos adalah ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Secara ringkas dapat disimpulkan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya di lingkungan tertentu. Psikologi pendidikan ini atau psikologi pembelajaran adalah cabang dari psikologi yang penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan pada siswa atau anak baik secara fisik maupun mental yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Dalam psikologi pembelajaran, cabang ilmu dan aliran psikologi yang datang silih berganti memainkan pengaruhnya terhadap psikologi pembelajaran di seluruh dunia. Di antaranya kita mengenal 3 aliran yang penting seperti berikut ini. Aliran yang pertama adalah aliran humanisme dengan tokoh utama J.J. Rousseau, Abraham Maslow, dan C. Rogers. Aliran behaviorisme dengan tokoh J.B. Watson, A.L. Thorndike, dan B.F. Skinner. Yang terakhir aliran kognitif dengan tokoh utama Piaget, Brunner, dan Ausubel. Objek psikologi itu adalah manusia. Mengapa manusia? Sebab sifat manusia sangatlah kompleks dan unik. Objek psikologi dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek material dan objek formal. Menurut Muhyiddin Shah, objek psikologi pembelajaran ada 2, yaitu siswa dan guru. Siswa yang belajar termasuk pendekatan strategi, faktor yang mempengaruhi, dan prestasi yang dicapai. Sedangkan guru yang berkewajiban atau bertugas mengajar, berarti di dalamnya termasuk metode, model, strategi, dan yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pembelajaran. Mengapa kita sebagai mahasiswa harus memahami tentang psikologi pembelajaran? Berikut ini adalah manfaat mempelajari psikologi pembelajaran terutama untuk mahasiswa Pascasarjana di Universitas PGRI Argopuro Jember. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, memahami perbedaan individu dari peserta didik, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, pemulihan strategi dan metode pembelajaran, memberikan bimbingan pada peserta didik, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Manfaat yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penyusunan jadwal pembelajaran. Itulah manfaat yang akan kita peroleh. Salah satunya seperti itu. Kemudian, cakupan psikologi pembelajaran menurut Samuel Smith terbagi menjadi beberapa kategori atau kriteria. Yang pertama, biasa kita kenal dengan nama The Science of Educational Psychology atau pengetahuan tentang psikologi pembelajaran. Yang kedua yaitu hereditas atau karakteristik pembawaan sejarah lahir atau biasa orang menyebutnya itu heredity. Yang ketiga, lingkungan yang bersifat fisik atau physical structure. Yang keempat, perkembangan siswa yang biasa kita kenal dengan growth of student. Yang kelima, proses-proses tingkah laku atau biasanya kita kenal dengan istilah behavior process. Selanjutnya, yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama nature and scope of learning.
Selanjutnya yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar atau factors that condition learning. Yang kedelapan, hukum-hukum dan teori-teori belajar, yaitu laws and theories of learning. Kemudian yang kesembilan, pengukuran, yakni prinsip-prinsip dasar dan batasan pengukuran evaluasi, measurement, basic principle and definition. Selanjutnya yang ke-10, seperti yang dilihat dalam slide di samping saya ini, yaitu transfer belajar meliputi mata pelajaran, transfer of learning, dan subject matrix. Teman-teman semuanya, belajar itu adalah proses. Dan pembelajaran itu merupakan suatu sistem atau komponen yang ada inputnya. Sebagai seorang pendidik dan guru-guru hebat di Indonesia, wajib bagi kita untuk terus menambah wawasan dalam kancah ilmu pengetahuan untuk mengikuti bagaimana zaman membawa peserta didik kita. Ingat, peserta didik bukanlah anak yang lahir tanpa adanya bakat dan minat, tetapi mereka terlahir sudah memiliki bakat dan minat mereka masing-masing. Ibaratnya mereka bukan kertas putih, tetapi mereka sudah terlahir dengan beberapa goresan atau coretan. Dan kita sebagai seorang pendidik wajib untuk menebalkan garis-garis tersebut, sehingga anak-anak atau peserta didik kita bisa melalui proses pendidikan dan pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.